Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandung TV. Apa kabar Anda sore hari ini sambil menunggu Anda menyiapkan buka puasa di rumah ataupun menyelesaikan pekerjaan Anda di kantor? Kami hadir bersama Anda dalam program Jabar Terkini yang pindah tayang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Banyak sekali permintaan dari pemirsa untuk hadir kembali untuk membahas mengenai trust issue dan juga topik-topik lainnya yang memang ada di seputaran Jawa Barat. Dan kali ini saya Krisanti menyapa Anda di sore hari ini tentunya dengan mengangkat tema yang berbeda dari episode sebelumnya, yaitu berkaitan dengan petani milenial. Nah, milenial seperti apa? Kemudian masih adakah generasi muda yang ada di Indonesia khususnya Jawa Barat yang punya keinginan untuk memilih petani sebagai profesinya? Lalu seperti apa kondisi perekonomian dan juga tingkat kesejahteraan para petani saat ini? Karena kalau tidak bisa dipungkiri bahwa budaya kita, kehidupan petani identik dengan kehidupan yang dekat sekali dengan garis kemiskinan dan tidak sejahtera. Maka dari itu profesi petani tidak terlalu populer di Indonesia. Lalu apakah dengan istilah barunya petani milenial ini bisa mengubah image profesi petani saat ini dan akan digandrungi oleh para generasi muda, terutama para milenial? Dan untuk membahasnya berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu petani milenial, saya sudah menghadirkan 3 narasumber yang seperti biasa terhubung secara virtual melalui Zoom. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu ada Teh Yulianti selaku owner dari Sirem Galunggung. Assalamualaikum, selamat sore Teh Yuli. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, nanti kita coba kupas ya mengenai Sirem Galunggung ini seperti apa. Kemudian disusul dengan narasumber saya yang kedua, yaitu Kang Yoga Triherlambang selaku founder The Bachelor Group. Assalamualaikum, selamat sore Kang Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Yoga? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian yang ketiga selaku pendiri Tricipta Group ada Kang Ujang Margana SIP. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Bu Kris. Iya, apa kabar Kang Ujang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai petani milenial. Banyak yang berpendapat bahwa kita punya mindset desa adalah masa depannya Indonesia, tapi ada juga banyak orang yang berpikir malah pesimis berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia dengan adanya kondisi desa saat ini. Dari masa pemerintahannya Presiden Soeharto, gerakan transmigrasi untuk menekan arus urbanisasi terus-menerus dilakukan. Tapi untuk saat ini pemerintah tidak fokus terhadap perpindahan penduduk. Pemerintah fokus saat ini sementara pada penanggulangan COVID dan kaum milenial yang merupakan salah satu bonus demografi Indonesia yang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini generasinya adalah generasi muda. Generasi kolonial masih harus banyak beradaptasi dengan generasi milenial, generasi Z, generasi Y yang saat ini cukup mendominasi arus perkembangan setiap lini kehidupan. Nah, bagaimana dengan sistem pertanian yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat, karena kita berbicara mengenai petani milenial. Kalau kita lihat, milenial adalah mereka yang lahir di tahun 80-an sampai di awal tahun 2000-an. Dan ini tentunya pasti usianya saat ini adalah usia-usia yang sangat produktif, termasuk ketiga orang narasumber saya, Teh Yuli, Kang Yoga, dan juga Kang Ujang. Nah, berbicara mengenai program pemerintah yaitu petani milenial ini, Akang Teteh, saya pengen tahu nih, Akang Teteh beneran petani? Karena looknya nggak petani kalau saya lihat dari layar virtual Zoom. Dari Teh Yuli dulu dong, boleh bercerita? Ya, kalau disebut petani kan kenapa milenial ini hadir ya? Ini petani milenial sekarang tidak terlihat kotor, tidak terlihat harus kalau untuk air sendiri tidak harus penuh dengan lumpur, membajak sawah gitu ya.
karena hadirnya milenial ini memberikan wajah baru, bagaimana caranya si regenerasi petani ini juga diminati oleh para milenial khususnya di Jawa Barat. Oke, kalau Kang Yoga bagaimana, Kang? Gimana tuh? Kalau kita lihat kan looknya nih, Anda bertiga narasumber saya nggak terlihat petani. Nanti pemirsa agak bingung nih, petaninya dari mana gitu. Oke, kalau masalah penampilan pastinya kan kalau kita ada di lapangan gitu kan ya harus berpenampilan sebagai petani ya kan. Tapi kalau sudah selesai dong harus seperti biasa kita pada umumnya lah gitu kan. Intinya masalah penampilan itu kan cuman tampilan gitu. Tapi yang terpenting kan masalah pekerjaannya gimana kita jalaninnya gitu. Dan omsetnya juga ya, Kang Yoga ya? Amin. Amin. Oke, beralih ke narasumber saya selanjutnya itu Kang Ujang Margana selaku pendiri dari Tricipta Group. Ini kalau kita kan belajar dari zaman SD di buku-buku ya petani itu membajak sawah pakai topi caping, kemudian harus membajak sawah. Ini Kang Ujang juga beda dari mindset kita selama ini yang menginterpretasikan image dari petani sendiri. Ya, mungkin kalau saya sendiri ya emang petani, saya dari kecil suka ikut orang tua, terus ketika kuliah juga saya ikut orang kita mulai berusaha dalam bidang dunia pertanian ini gitu ya. Nah setelah lulus studi barulah saya ini membuat sebuah kelompok tani yang bernama itu Tricipta Group, di mana kita ini adalah sebuah organisasi wadahnya para petani. Di antaranya itu mungkin kita ini adalah ada kelompok petani, ada kooperasinya juga, ada juga CP-nya juga. Kita ini kebetulan ya kalau kita ini mungkin kalau dari penampilan kayak itu ya seiring gitu, kalau di lahan kita biasa aja kotor kita ini gitulah. Tapi di pacunya itu mungkin sekarang ini dengan teknologi, diantaranya dengan teknologi. Ada mungkin kalau nyangkul, kalau dulu itu kita ini pakai cangkul, kalau sekarang kan udah bisa pakai kultivator. Terus dari segi penyiraman juga kita sudah menggunakan IoT juga, PowerPoint gitu. Itu yang membedakan petani milenial dengan petani konvensional di zamannya ya, Akang Teteh. Oke. Barangkali pemirsa juga ini penasaran pertanian seperti apa yang Akang Teteh geluti sampai dengan hari ini yang tentunya pastinya memberikan penghidupan untuk Akang Teteh sendiri dan juga keluarga. Teh Yuli boleh cerita sedikit profil pertanian yang Teteh kelola sampai dengan hari ini, Teh Yuli? Ya, kalau saya lebih fokus di perkebunan, khususnya di gula aren ini. Dan kami di Kabupaten Tasikmalaya membuat wadah satu seperti organisasi di mana bertema atau bertujuan social enterprise, di mana social enterprise ini kita bersosial sampai dengan berwirausaha. Jadi bukan hanya kita terjun langsung menjadi seorang petani, tapi melainkan ada pengembangan untuk para petaninya sendiri yang tadi disebut enterprise-nya itu. Jadi bukan kita yang hanya terlibat langsung, tapi ada petani-petani yang memang kita berdayakan. Seperti contohnya di Kabupaten Tasikmalaya, para Hitawo Home Industry ini berfokus kepada petani aren di Gunung Galunggung yang memiliki luas lahan sebanyak 6 hektar dan kurang lebih 1.000 pohon aren. Nah, yang mengelola langsung niraknya pohon aren ini menjadi gula itu petaninya. Nah, kami di sini, para hitanya sendiri, bertugas memodifikasi produknya menjadi produk unggulan atau produk yang memiliki value lebih gitu, karena kan selama ini gula kan hanya dicetak ganduan nih gitu. Nah, kami di sini membuat yang serbuk atau liquid juga gitu, tapi dengan gula gandunya juga kita tidak hilangkan itu, Mbak. Oke. Jadi memang konseptornya, inovatornya dari para petani milenial begitu bisa dikatakan begitu ya, Teh Yulia? Oke, tetap ada yang mengolah dari bahan bakunya terlebih dahulu, kemudian tadi adalah intinya menaikkan value, barangkali harganya jadi memiliki daya jual yang lebih tinggi dan tentunya ini bisa memberikan rupiahnya juga lebih tinggi kepada para pengelola gula aren tersebut ya, Yulia? Betul, Mbak. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Lalu saya coba menyapa kembali Kang Yoga. Nah, kalau Kang Yoga sendiri ini apa yang dikelola, kemudian bagaimana koordinasi dengan para petani yang lain?
Kebetulan komunitas yang kita jalankan sekarang adalah komunitas kelinci hias. Oke. Gitu. Nah, kelinci hias ini adalah kelinci yang memang notabene asalnya dari impor dan lebih banyak dipergunakan sebagai hewan peliharaan atau kesayangan dan juga untuk show sebenarnya. Jadi memang kualitas dan juga harganya berbeda dengan kelinci-kelinci yang ada pada umumnya, gitu. Dan sebenarnya memang kalau di kelinci ini bukannya petani notabene misalnya petani gitu ya, sebenarnya lebih kepada anak-anak muda yang punya hobi di kelinci, yang passionnya juga sama kelinci, artinya mereka mengikuti kita untuk bisa melakukan proses breeding dengan cara modern lah gitu. Artinya mungkin selama ini kan kita tahu kandang-kandang kelinci itu seperti pada umumnya mungkin menggunakan bambu ataupun kayu yang memang kurang tertata ataupun juga bersih ya kan. Tapi sekarang kita dengan gaya yang sangat modern dan juga lebih flashy lah gitu kan, tampilannya jadi seperti toko dan rapi dan tanpa ada kotoran-kotoran yang memang ibaratnya tuh berantakan lah gitu kan. Jadi sekarang kita menggunakan konsep-konsep yang lebih modern aja gitu. Oke, jadi lebih menarik lah. Menarik gitu. lagi, lebih menarik, lebih modern lagi sehingga konsumen pun yang tadinya enggan menjadi ingin begitu ya, Kang Yoga, untuk tadi kelinci impor. Betul. Oke, dari negara mana kalau boleh tahu, Kang Yoga? Untuk kelinci hias kita dominan ada dari negara Amerika ya, kita impornya. Ini kayak di belakang ada gambar-gambar nih. Nah, Iya, ini boleh? salah satu kelincinya tuh. Oh, oke. Lalu sudah masuk ke Indonesia, ke Bandung, tahap selanjutnya seperti apa untuk kelinci hias impor ini, Kang Yoga? Ya, pengembangannya setelah impor kan kita breeding. Nah, setelah breeding kita seleksi, artinya ada yang memang diminati untuk pasar domestik atau juga untuk ekspor. Dan juga memang ada beberapa jenis atau kualitas yang memang untuk lebih ke kolektor ya, untuk kontes gitu, untuk lomba. Oke, kalau diimpor tadi dari Amerika, kalau diekspornya sendiri dominasi negara mana saja, Kang Yoga? Kalau ekspor sebenarnya banyak. Kita juga sub ke beberapa peternak yang memang ataupun broker-broker yang juga suka ekspor ya. Artinya kita kirim antara ke Malaysia, Filipina, dan ke Uni Emirat Arab juga banyak gitu permintaannya. Cuma memang dominasinya sekarang ini masih di Filipina, klien-kliennya. Di gitu. Filipina. Untuk mengirimkannya mungkin kan perlakuannya berbeda dengan barang biasa. Kalau ini makhluk hidup, Kang Yoga, cost-nya pasti akan berbeda untuk pengiriman. Ya, untuk packingnya pasti seperti pada SOP-nya packing untuk hewan gitu kan. Artinya si kandang itu kita buat nyaman dengan ukuran badan mereka dan juga sesuai SOP dari airlines juga bahwa si urine ataupun juga kotorannya tidak keluar ataupun tidak berceceran keluar ya. Jadi makanya kita desain box ataupun packaging kawat yang memang sesuai SOP, terus tingginya dan juga dia mau menggunakan loyang, di mana makanya kotoran itu dia nggak bakal berceceran kemana-mana. Dan di dalamnya digunakan underpad. Jadi sehingga si kandang packing itu juga nggak bakal bau gitu. Dan nyaman untuk si kelinci itu sendiri ya, Kang? Betul gitu. Oke, ini luar biasa kalau kita berbicara mengenai kelinci, kemudian gula semut dari Tasikmalaya. Berikutnya kita akan menyapa Kang Ujang Margana. Ini selaku pendiri Tricipta Group. Kang Ujang masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Saya dengan jelas. Iya, Kang Ujang, kalau Kang Ujang sendiri bagaimana, apa yang dikelola sekarang, kemudian tadi keunggulan dengan yang lainnya bagaimana? Kang Ujang terputus-putus? Mandala Wangi, perjalanan wisata dan berbagai atraksi budaya menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saksikan Mandala Wangi setiap Senin pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jabar Terkini. Tadi kita sempat mengalami kendala teknis berkaitan dengan sinyal dan tadi sempat terpotong tentang gambaran bidang pertanian apa yang digeluti oleh narasumber saya. Tadi
Teh Yulianti sudah menceritakan bahwa memberdayakan, memaksimalkan value untuk gula semut di Tasikmalaya. Kemudian ada Kang Yoga yang fokus pada kelinci hias impor dan tentunya nanti akan ada proses ekspornya. Tentunya ini harus super hati-hati dan juga memiliki treatment khusus karena makhluk hidup yang ditangani. Kemudian kita belum mendengarkan nih cerita dari Kang Ujang Margana selaku pendiri Tri Cipta Group. Barangkali dari ketiga narasumber saya yang hadir sore ini, Kang Ujang yang punya keturunan petani, begitu ya Kang Ujang? Betul, saya ini emang orang tua itu petani dan saya juga asli petani juga gitu. Nah, kita ini apa bisa dikatakan kalau dulu itu mungkin petaninya itu konvensional. Kalau sekarang ini kita sudah dengan hadirnya beberapa pihak-pihak dinas terkait gitu. Misalkan ada Bank Indonesia, ada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Kita ini sudah ke arah-arah modern. Salah satunya mungkin yang tadi saya ceritakan itu dengan IoT, teknologi di budidaya itu di IoT, terus kita juga untuk pemasarannya kita juga sudah digital, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa platform-platform terkemuka yang ada di Indonesia, diantaranya itu ada sayur box, gitu. Nah, komoditas yang saya geluti ini adalah komoditas bawang merah. Bagaimana bawang merah ini kita ini ada menjual dua varian bawang merah, diantaranya itu ada bawang merah konsumsi dan ada juga bawang merah untuk benih. Nah, benih ini kita sering ikut juga gitu, ya, sering ikut juga dalam rangka stabilisasi harga untuk bawang konsumsi, dan kita juga turut mendorong juga program-program Kementerian Pertanian, diantaranya itu program Food Estate. Kemarin itu tahun 2020 sekitar 100 ton benih bawang merah itu dari kelompok Tani Tricipta. Nah, di Food Estate ini ada di Humbangan Tundutan, Sumatera Utara. Nah, saya selaku pendamping di sana dengan luas garapan waktu kemarin itu hampir 200 hektar. 200 hektar luar biasa luas ya Kang Ujang ya untuk bawang sendiri. Ada berapa pendamping untuk luas tanah yang begitu besar, Kang? Ya, nah untuk pendamping ini kita ini bina 4 kelompok. Kebetulan kelompok itu ada 4 kelompok binaan kita di 200 hektar itu, ya ada 4 kelompok lah, ada koordinator-koordinatornya tiap wilayah itu. Nah, kebetulan untuk karena kita ini kalau hanya mengandalkan di Tricipta itu dengan luas 50 hektar itu, saya rasa itu masih kurang. Kenapa kurang? Karena permintaan per harinya itu untuk komoditas bawang merah ini adalah 14 ton per harinya itu untuk seluruh mitra itu. Ya, nah akhirnya kita membina lah 3 kelompok lagi, akhirnya itu 4 kelompok, maksudnya 4 kelompok tani dengan total hampir 250 hektar untuk semuanya ini. Apa yang paling terasa perubahan dari para petani yang sebelumnya dibina oleh Kang Ujang dengan saat ini yang sudah dibina? Apa yang perbedaan yang mereka rasakan secara langsung, Kang? Selain materi ya? Ya, nah mungkin perbedaannya itu kalau dari segi petani, awalnya itu petani itu kan hanya bercocok tanam aja, tapi tidak tahu untuk pemasarannya ini kemana gitu untuk menjual. Nah dengan hadirnya kelompok Tani Tercipta ini kita juga menyediakan gitu tidak hanya untuk petani, bahkan sampai buruh itu kita ada juga itu di koperasi. Nah, koperasi ini petani itu misalkan ada yang kekurangan benih, kekurangan pupuk, terus kekurangan saprodi apa aja, nah itu ada di koperasi. Nah, koperasi ini membidanginya itu misalkan kalau untuk untuk pembiayaan. Nah, pembiayaannya pun kita ini karena ini kan untuk kelompok tani binaan kita, kalau ngambil misalkan kebutuhannya itu taruhlah misalkan kebutuhannya itu 5 juta. Nah, nanti itu ketika setelah panen itu tidak perlu ngelebihan. Kalau kita pinjam ke bank itu kan ada bunga. Nah, kalau ini enggak gitu. Ya, kalau ini enggak. Tetap ini begitu ya nominalnya. Tetap nominalnya. Tetap nominalnya misalkan 5 juta lagi. Nah, tapi dengan syaratnya itu barang yang nanti ketika panen itu dijualnya itu ke koperasi. Nah, dari itu kita mengambil labanya itu. Terus kelebihannya dari koperasi ini
dalam jangka waktu 1 tahun itu kita biasanya itu RAT. Nah, RAT itu kita juga sekaligus pembagian untuk laba. Laba ini pertama itu dari anggota untuk anggota juga. Misalkan labanya itu kita per tahun itu dapat misalkan 600 juta nih. Nah, kita bangunlah untuk kebutuhan kelompok. Misalkan kemarin itu ada di sumber mata air, pengairan seperti itu. Terus kita juga membuat jalan usaha tani itu murni dari kelompok gitu. Oke. Jadi lebih berdaya lagi para petani yang sudah dibimbing ini ya, Kang Ujang. Oke. Jadi udah nggak ada nih potensi-potensi ataupun kesempatan para oknum yang tidak bertanggung jawab, kita biasa sebut dengan para tengkulak ini untuk menghampiri para petani di bawah binaan petani milenial. Ya, alhamdulillah dengan hadirnya tercipta ini mungkin dari segi pemasaran, terus dampak dan manfaatnya dari segi ekonomi juga, alhamdulillah mungkin bisa dikatakan kalau dulu itu mungkin di Desa Termarga ini adalah mungkin di Kabupaten Bandung ini, di Bandung Utara itu mungkin tingkat kemiskinannya itu lebih tinggi. Nah, dengan hadirnya kelompok tani tercipta ini, karena kita ini kita juga membuat wadah ini adalah untuk pemberdayaan, akhirnya alhamdulillah. Jadi para petani sekarang ini mulai perekonomiannya itu mulai meningkat gitu. Dan infrastruktur ya. Oke. Ini sudah terbayang oleh saya bagaimana koordinasi antara para petani milenial dengan petani yang ada di lapangan, ternyata ya memang simbiosis mutualisme ya, Kang Ujang, Teh Yuli dan juga Kang Yoga. Kemudian saya ingin bertanya lagi nih, saya coba menyapa Kang Yoga terlebih dahulu ya, Kang Ujang dan Teh Yuli. Kang Yoga, apa sih yang melatar belakangi Kang Yoga sehingga punya keinginan kemudian ingin bergabung dengan program petani milenial ini, Kang Yoga, mangga? Iya. Pastinya kita ikut satu program karena background lah ya, kita punya passion, punya hobi kan. Nah, hobi kita kebetulan ada di bidang peternakan yang awalnya memang berawal dari cuman hobi aja gitu ya. Tapi begitu kita berkembang menjadi satu peternakan, artinya jumlah dan juga populasinya meningkat lah gitu kan. Jadinya kita bergerak harus menjadi satu bidang peternakan di mana ada yang namanya proses produksi, penjualan, dan juga harus ada efek juga untuk di masyarakatnya gitu kan. Artinya, dan dengan program si petani milenial ini buat saya sangat menguntungkan. Menguntungkannya artinya banyak banget mungkin petani-petani muda peternak muda yang memang dia pengen mengembangkan kualitasnya namun modalnya minim ya kan. Jadi si pemerintah mengenalkan kita pada program ini artinya menemukan dengan pihak yang akan menjadi fundingnya untuk membantu pembiayaan. Setelah pembiayaan sudah disupport, pastinya kan setelah produksi si mitra ataupun juga si peternak ini kan menginginkan kalau dibilang penjualannya mau kemana gitu kan. Nah, dengan ditetapkannya off-taker, maka mereka kan lebih memudahkan mereka untuk bisa menjual hasil panen ternaknya gitu. Otomatis secara tektokannya gitu kan, otomatis mereka dapat modal, terus mereka produksi, mereka juga bisa jual. Dan artinya apa yang mereka jalani secara proses itu benar-benar ketemu jalurnya gitu. Kan biasanya kadang-kadang orang produksi aja tapi nggak tahu mau jual kemana gitu kan, dan kesulitan ya kan. Kali ini kita sudah ditemukan dengan saya bilang segitiganya gitu. Jadi puter gitu. Jadi lebih efisien ya Kang Yoga ya, udah punya produknya, kemana jalurnya, pembiayaannya seperti apa, sudah ada triangular alur begitu, sudah sangat jelas barangkali ya. Betul, dan seperti sekarang juga kan kita misalnya hadir di acara Bandung TV gitu kan, artinya program ini sangat concern kepada exposure dari para petani-petani, di mana mereka harus mendapatkan satu exposure untuk mengetahui kualitas produk dan juga apa yang mereka bisa hasilkan gitu kan. Dan akhirnya orang akan lebih notice gitu untuk sadar bahwa oh ternyata komoditas ini ada, ternyata produk ini ada, dan semuanya dijalankan oleh para pemuda milenial gitu. Dan bukan hanya branding saja ya petani milenial itu ya Kang Yoga ya.
Tapi ada hasil Betul. kerjanya. Pasti Oke, dong. pasti. Terima kasih Kang Yoga. Saya coba kembali kepada Teh Yuli. Teh Yuli, kalau tadi kita mendengar paparan dari Kang Yoga, beliau ikut dengan program ini karena ada passionnya. Sudah dari sananya ingin fokus. Kemudian kalau Teh Yuli sendiri seperti apa Teh? Kalau untuk saya sendiri memang sebelumnya saya ini petani binaan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Karena dari 2017 saya mengembangkan produk gula semut ini yang tadinya memang asal saya dari Barat terfokus itu pada 2020 Pak Ridwan Kamil meluncurkan program petani milenial ini. Saya didorong terus untuk menjadi salah satu petani milenial binaan Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan hanya dari adanya program petani milenial ini, sebenarnya Pemprov Jabar sudah jauh-jauh hari. Hanya saja kan dulu bahasanya bukan petani milenial, lebih pada petani global. Nah, karena sekarang sudah dipisah-pisahkan, pemuda ini sudah punya wadah sendiri untuk mengembangkan sektor pertaniannya di bidang apapun gitu. Jadi lebih terfokus. Itu sih Mbak. Jadi terus selain dari passion juga, kalau tadi Kang Dewa passion, kalau saya lebih ke pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah. Khususnya kan di Kabupaten Tasikmalaya ini tadi saya bilang ada 6 hektar yang memang kebun arennya itu. Nah, tugas kami para pemuda bagaimana caranya bisa menciptakan peluang ekonomi yang tidak terlalu banyak mengeluarkan modal. Modalnya itu ada di alami yang memang bisa dimanfaatkan sendiri. Itu sih mungkin. Lebih memberdayakan dan memaksimalkan apa yang sudah alam berikan untuk masyarakat sekitar ya Teh Yulia, luar biasa, mulia sekali. Dan kita coba beranjak ke Kang Ujang. Kang Ujang sendiri, apa motivasi latar belakang Kang Ujang sampai bisa bergabung ke dalam program petani milenial sampai dengan hari ini Kang Ujang? Ya, awalnya itu kan motivasinya itu kita melihatnya itu kan dari kita ini kebetulan dari kelompok tani itu kita sudah dibina ya dari tahun 2016, diantaranya itu bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung juga, dan 2018 kita dibina juga oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini saya bisa terjun mungkin ke ini karena berkat mungkin jasa-jasa beliau-beliau inilah gitu. Kolaborasi antara mungkin instansi terkait, ada Bank Indonesia, ada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura. Nah, kebetulan kita ini dari 2016 sudah sama BI, dan alhamdulillah mungkin bisa dikatakan ya dampaknya ini sangat positif bagi kami para petani milenial, terus para anggota ya para warga sekitar gitu dapat merasakan dampak dan manfaatnya gitu dengan hadirnya ya saya sebagai kelompok tercipta, dan saya juga sebagai mungkin bisa dikatakan di Cimenyan ini saya perwakilan petani milenial gitu yang ada di Kecamatan Cimenyan. Oke, berarti memang sudah ada database kemudian dilanjutkan dengan program yang dihadirkan oleh pemerintah yaitu melalui program petani milenial. Nah, kalau kita lihat bahwa kan program petani milenial ini memang belum lama terlaksana tapi sudah memiliki banyak manfaat. Nah, tadi ketiga narasumber saya sudah menceritakan bagaimana usaha mereka, kemudian pembenahannya bagaimana, memaksimalkan petani yang ada di lapangan seperti apa. Tentunya pasti mereka menemukan permasalahan di lapangan. Lalu masalah-masalah apa saja yang pernah mereka temukan di lapangan dan bagaimana solusinya? Apakah program petani milenial ini maksimal membantu dalam beragam kesulitan yang Sport Arena setiap hari Selasa jam 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Jabar Terkini yang tentunya membahas mengenai trust isu dan juga update isu yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya. Dan untuk episode kali ini, saya membahas mengenai petani milenial. Ini adalah program yang tentunya memanfaatkan dan juga memberdayakan inovasi, kreativitas yang dimiliki oleh para generasi milenial. Gunanya apa? Sangat mulia.
pemirsa untuk bisa memberikan penghidupan yang lebih lebih layak lagi kepada para petani yang ada di Jawa Barat. Ada dari Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya yang fokus pada sumber daya alam yang sudah diberikan Tuhan, bagaimana bisa dimanfaatkan secara maksimal dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi setelah dilakukan banyak proses dan juga inovasi. Kemudian juga ada peternakan yang fokus pada kelinci hias impor, tentunya bukan hanya bisa mengimpor saja, tapi bisa diekspor juga, dan ini ada di Jawa Barat. Dan yang terakhir adalah bawang, merupakan salah satu hal yang paling penting untuk para ibu barangkali saat ini, dan ternyata keperluan akan bawang di Jawa Barat sendiri luar biasa tinggi. Tapi ya tadi, bahwa ketersediaan lahan, faktanya di lapangan ini sangat sulit untuk bisa memenuhi permintaan pasar untuk komoditas bawang. Nah, banyak permasalahan yang kita temukan dari sektor pertanian saat ini, dan bagaimana ketiga narasumber saya selaku petani milenial menghadapi permasalahan yang ada pada saat mereka terjun langsung, dan bagaimana solusi yang mereka dapatkan, apakah program dari pemerintah melalui petani milenial ini maksimal untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Saya coba menyapa kembali ke Kang Yoga. Kang Yoga, saya kembali untuk Anda. Ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang Kang Yoga temukan di lapangan, khususnya di bidang yang Kang Yoga tekuni, yaitu kelinci hias impor. Ini pasti akan menemukan perbedaan permasalahan di antara Kang Yoga, Teh Yuli, dan juga Kang Ujang. Kang Yoga sendiri pada saat di lapangan menemukan banyak hal yang bisa dikategorikan sebagai masalah atau tidak, Kang? Ya, pastinya kalau di dalam proses produksi gitu ya, seperti kita beternak ataupun dalam pengurusan, pasti akan ada masalah-masalah yang umum lah ya gitu ya. Artinya mungkin gagal kawin, gagal beranak, ataupun juga ada kematian-kematian, itu udah sangat umum lah gitu. Itulah beternak gitu kan. Tapi dalam hal-hal lainnya, artinya kendala-kendala yang kita temukan itu sebenarnya lebih kepada sistem birokrasi dan juga sistem administrasi yang memang selama ini kalau kita berjalan sendiri pastinya kita akan menemukan kebingungan ataupun juga informasi yang kurang akan keperluan kita. Contohnya misalnya kayak untuk saya persiapan ekspor gitu kan. Terkadang di setiap negara itu mereka mempunyai aturan-aturan yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya kita di satu program petani milenial, artinya memang menjadi satu bentuk perhatian yang berbeda dari pemerintah. Artinya apa yang kita butuhkan secara informasi dan juga secara juga jalur yang kita belum ketahui, mereka membantu kita sampai ke titik kita untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahannya. Artinya kayak proses ekspor ini, misalnya kita menemukan kesulitan untuk pengiriman dikarenakan pihak negara yang bersangkutan masih mempunyai aturan-aturan yang memang belum bisa kita penuhi. Akhirnya dinas pun ya melaksanakan segenap tugasnya gitu kan untuk bisa membantu kita menyelesaikan apa yang dibutuhkan supaya setiap aturan itu bisa dipenuhi oleh kita gitu, sampai akhirnya kelinci bisa diekspor. Sampai sekarang saya rasa itu adalah salah satu support yang sangat luar biasa. Akhirnya kita bisa apa ya, bisa berhasil untuk bisa ekspor karena mereka juga memberikan kita satu bimbingan dan juga satu apa ya, ya artinya kita dibawa oleh mereka lah untuk bisa menemukan di mana letaknya gitu kan, supaya kita akhirnya bisa mengirim ekspor tersebut. Begitu juga dengan impor, sama lah gitu. Artinya itu sih. Oke, dari banyak negara yang sudah dikirim dan juga sudah dilakukan pengiriman oleh Kang Yoga, negara mana yang paling complicated selama ini? Paling complicated adalah Filipina. Oh, oke. Kenapa tuh, Kang? Apa faktor apa yang membuat complicated? Faktornya sebenarnya banyak. Artinya di kelinci pun juga ada isu-isu virus dari kelinci itu itu sendiri. Terus memang yang asal mulanya adalah dari negara-negara yang kita impor gitu kan. Jadi itu menjadi salah satu kekhawatiran mereka. Terus secara kualitas, karena banyak juga mungkin sebelum-sebelumnya peternak-peternak kita yang juga sudah mengirimkan ekspor secara mandiri lah ya, artinya tanpa ada satu bimbingan lah gitu kan.
yang akhirnya yang mereka kirimkan itu mungkin adalah kualitas-kualitas yang memang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh klien. Akhirnya mereka membuat satu standarisasi oleh pihak pemerintah di sana untuk setiap peternak yang mengirimkan harus memiliki fasilitas karantina. Maka dari itulah kita bikin fasilitas karantina sendiri dan disupport oleh dinas. Makanya otomatis standar kelinci kita bisa dilihat oleh pihak di sana dan juga akhirnya diterima dan kita bisa kirim. Oke, 1 ekor Gitu. kelinci untuk diekspor berapa dolar, Kang Yoga? Apa tuh? Harganya 1 ekor kelinci untuk dikirim. Oh, kisaran ya. Kisaran itu kisaran. dimulai dari yang termurah $200 sampai ke $1.000 Wow. per ekor. Itu Gitu. exclude biaya pengiriman ya? Ya, sudah, kalau di saya sudah including Oh, include. semuanya. Jadi sudah termasuk boxnya, biaya kirimnya, transportasi dan segala-galanya lah gitu. Pokoknya 1 ekor kita hitung termurah itu dari $200 sampai dengan $1.000. Oke, itu Gitu. artinya Kang Yoga bersama rekan-rekan yang lain yang tergabung dalam petani milenial ini dan juga binaannya memanfaatkan e-commerce ataupun digital marketing seperti itu, Kang Yoga? Ya, kita sekarang ini menggunakan sosial media lah, ya kan? Kita pakai Instagram dan juga Facebook. Namun sekarang sudah berkembang, kita mempunyai website sendiri yaitu adalah Export Import Rabbit. Jadi ya si klien-klien kita di luar juga bisa lebih mengenal dan jenis-jenis apa aja yang kita milikin gitu. Oke, luar biasa kita dengar paparan dari Kang Yoga. Ini tantangan luar biasa juga yang harus ditaklukkan Kang Yoga bersama teman-teman yang lain. Yang karena yang dikirim adalah makhluk hidup ya Kang ya, dan berurusan dengan negara lain yang tentunya berbeda penanganannya dengan negara sendiri. Ya. Kita coba kembali ke Teh Yuli, Kang Yoga hatur nuhun. Teh Yuli, permasalahan yang pernah ditemukan di lapangan seperti apa? Pernah tidak mengalami penolakan dari petani konvensional, kemudian ternyata gulanya gagal, ada banyak semutnya atau gimana? Teh Yuli bisa sharing dan bagaimana tanggapan dari petani milenial itu sendiri untuk solusinya? Siap, Mbak. Kalau untuk permasalahan pastinya tentunya hadirnya petani milenial ini akan menjadi satu benturan karena petani ini identik dengan adanya tengkulak. Ya. Nah, itulah yang memang harus kita bukan berantas sebenarnya ya, karena tidak semua tengkulak juga nakal, tapi adanya bentuk kepercayaan daripada petani di daerah kepada kami selaku petani milenial untuk bisa nggak sih gitu memasarkan produknya. Nah, pernah tuh di suatu hari nih kita bentrok dengan tengkulak di sana karena pembelian dari kita juga lebih tinggi, Mbak, tentunya daripada tengkulak itu tadi, karena kita ada kesejahteraan untuk petaninya, baik terhadap kesehatannya atau sosialnya ataupun juga generasi ke depan daripada petani. Nah, seiring waktu berjalan bisa terselesaikan karena kita jelaskan bahwa hadirnya kita bukan untuk menjadi kompetitor daripada mereka, tapi ingin menciptakan lapangan segmen pasar baru di mana lebih milenial, lebih bisa dikatakan lebih sehat gitu. Nah, terus kalau untuk gagal produksi pernah nggak, Teh? kalau produksi tentunya gitu, Mbak, kegagalan karena kan tidak semua nira ini bisa dijadikan gula semut gitu. Terus pH daripada niranya sendiri itu tidak boleh lebih daripada 7. Nah, itu yang memang harus kita perhatikan untuk kualitasnya. Beda dengan petani konvensional mungkin yang memang tidak memperhatikan kualitas niranya sendiri, tapi untuk kami lebih kepada kualitas produknya. Kenapa harga kita lebih tinggi? Karena itu kualitasnya kita jaga. Nah, terus kan karena nira ini tidak bisa simpan lebih dari 3 jam, ada mikroba yang akan naik. Nah, bagaimana caranya kita mengolah lebih cepat gitu. Kalau kebanyakan petani ini disimpan dulu baru diolah. Nah, kami ciptakan ini langsung diolah. Berapapun banyak niranya juga yang sudah ditampung, ayo kita olah gitu dengan yang lebih singkat. Nah, ada juga kegagalan sampai 1 kuali nih jadi gula. Tapi kan itu lebih pengalaman kita lebih
untuk bisa meningkatkan kualitas juga produk kita gitu. Oke, jadi bukan hanya happy-happynya aja, tapi sulitnya juga terasa ya Teh ya. Lalu sekarang tanggapan dari para tengkulak saat ini bagaimana? Tentunya berbeda dari awal pengenalan adanya program petani milenial, Teh. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan seiringan, malahan kita juga berkolaborasi seperti brand kita ya Sirum Galunggung kita. Kalau dilihat filosofinya, Sirum ini adalah kolaborasi. Oke. Kan kita hidup sendiri, butuh satu sama lain. Nah, kita itu berkolaborasi sekarang. Jadi ketika saya kurang barang, kita bisa kolaborasi dengan tengkulak, ataupun tengkulak kurang barang bisa berkolaborasi dengan kita. Oke. Jadi satu untung semuanya juga untung gitu ya Teh ya, nggak sendiri-sendiri. Oke, luar biasa Teh Yuli atas usahanya bersama teman-teman. Saya coba kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang masih bersama saya ya? Masih. Oke, alhamdulillah. Kang Ujang, bagaimana nih permasalahan di lapangan? Serupa tidak dengan teman-teman yang lainnya? Mungkin bisa dikatakan kalau untuk bawang merah ini mungkin yang jadi keluhannya itu mungkin yang pertama ini adalah mungkin di pasca panen, di mana kita ini harus menampung ribuan ton bawang merah itu satu kali panen dari kelompok tani binaan kita. Nah mungkin untuk lebih ininya lagi gitu, mungkin solusinya lagi itu mungkin adalah ya kolaborasi tadi antara Bank Indonesia, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dengan adanya kolaborasi inilah mungkin setidaknya itu bisa membantu kami ya para petani gitu yang ada khususnya di Kecamatan Cimenyan. Dapat kita ketahui bahwa di Kecamatan Cimenyan ini dengan luas hampir di 7.000 hektar itu untuk komoditas. Iya, terlihat gangguan sinyal kembali untuk Kang Ujang di kawasan Cimenyan ya pemirsa. Dan masih ada satu segmen lagi tersisa untuk Anda pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jabar Terkini. Kang Ujang tadi sempat terputus karena sinyal yang tidak cukup baik. Kita coba tadi mengulang sedikit bagaimana permasalahan yang Kang Ujang temukan selaku petani milenial yang fokus pada komoditas bawang ya Kang, silahkan. Ya mungkin yang menjadi hambatannya itu ketika itu kita ini adalah di pasca panen. Kenapa di pasca panen? Karena kebetulan kita ini terus terang aja dari koperasi atau kelompok tani kita ini belum bisa menampung ya ribuan ton hasil dari para petani gitu. Jadi sistemnya itu ya kita masih terbatasnya itu di gudang pengering. Salah satunya itu mungkin kapasitas gudang kita ini saat ini adalah 50 ton, namun ketika panen itu mungkin hampir ribuan ton bawang merah. Nah jadi sistemnya itu di kita ini adalah sistem pola tanam yang kita gunakan untuk mengantisipasi itu. Nah mungkin dengan hadirnya beberapa instansi terkait, mungkin adalah kolaborasi juga ada dari Diskominfo, dari Bank Indonesia Jawa Barat, dan dari Dinas TPH Jawa Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung itu sedikitnya itu mengurangi beban untuk petani gitu, sedikitnya membantulah dari segi pasca panen. Mungkin ada di gudang pengering, entah itu packing house yang sudah kita terima gitu dari berbagai instansi itu gitu. Nah alhamdulillah saat ini ya mungkin di pasca panen itu yang pertama, dan yang kedua itu mungkin dari segi lahan kita ini mempunyai, kalau dari segi lahan memang kalau di Cimenyan ini sangat luas gitu, namun kita juga walaupun ini luas karena mungkin mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Kris tadi itu mungkin bisa dikatakan lahan pertanian itu semakin lama itu semakin sempit. Nah kami dari Tani Tercipta ini dengan adanya mungkin jalan usaha tani seperti itu, kita juga menyelamatkan juga gitu beberapa lahan-lahan yang tadinya itu punya petani yang sudah dijual bisa mau dijual gitu. Nah kami dari Tani Tercipta ini membelinya gitu, membeli lahan pertanian itu. Nah dari lahan pertanian itu kita juga garapkan lagi untuk para anggota gitu lahannya ini, karena kebetulan kalau di Cimenyan ini kita ini adalah lahannya itu lahan pribadi. Di sini itu adalah ada lahan perhutani ataupun PTPN gitu, jadi semuanya ini lahannya pribadi, namun ada petani yang mau jual itu kita
dari kelompok tani itu ya kita belilah, istilahnya itu kita beli, terus pemberdayaan lagi untuk para petaninya itu gitu. Bahkan kita juga membuatnya itu sebagai lahan abadi. Lahan abadi ini kenapa kita katakan lahan abadi? Karena takutnya itu 10 tahun ke depan itu akan alih fungsi lahan. Nah, dengan lahan abadi ini dan sudah dengan kelompok tani tercipta ini, alhamdulillah bisa menekan alih fungsi lahan ke depannya itu gitu. Jadi kita tetap, walaupun misalnya 10 tahun ke depan dengan lahan abadi ini kita tidak khawatir gitu untuk luas lahan gitu. Karena apa? Karena kita ini lahan abadi itu adalah milik kelompok gitu. Oke, dan tidak akan dipindah tangankan ya Kang Ujang ya? Oke, Akang, Teteh, waktu kita sangat terbatas, ini sudah mau menunjukkan pukul 5. Terakhir deh, saya penasaran banget dengan omset, boleh ya berbagi sehingga pemirsa di rumah punya motivasi untuk bisa mengikuti jejak Akang dan juga Teteh. Dari Kang Ujang deh, masih terhubung bersama saya. Omsetnya berapa sebulan deh, Kang? Bulan itu kalau kita ini di 1,5 miliar untuk per bulannya, itu bawang konsumsi. Itu bawang konsumsi ditambah kita juga benih juga, penangkar benih itu biasanya itu kita 1 bulan itu omsetnya itu sampai di 3 miliar. 1,5 miliar sampai dengan 3 miliar rupiah ya? Iya. Oke. Iya. Stop Kang, Ujang sudah selesai ya sampai di 3 miliar saja, karena pasti di rumah juga pada bilang wow dari bawang gitu ya sampai dengan 3 miliar. Kalau Teh Yuli silahkan berbagi kebahagiaan berkaitan dengan omset dari gula gula sirup galunggung ya. Silahkan Teh Yuli. Kalau udah kalau miliaran belum sih, karena konsumsi gula kan masih menurun ya, karena namanya tuh orang belum sadar tentang pentingnya atau sehatnya gula semut ini, karena lebih banyak. Tapi saya juga tidak mau kalah, Kang Ujang. Tidak mau kalah, bagus Teh. Hampir 1 M barangkali ya. Kalau dia masa pandemi harusnya lebih meningkat ya, tapi karena tadi adanya transportasi yang terhalang antar kabupaten, antar provinsi, antar pulau, jadi omset kita menurun. Yang tadinya 25 juta per minggu, kita sekarang per bulan 10-15 juta. Per minggunya aja sudah 2 digit ya Teh. Baik, oke, terima kasih banyak informasinya untuk pemirsa di rumah. Kang Yoga nih udah ekspor impor, omsetnya berapa Kang? Sebelum pandemi dan sesudah dan saat ini masih pandemi? Masih pandemi. Ya artinya sebenarnya secara omset itu kan fluktuatif. Rata-rata deh Kang? Kita bulanan, mingguan gitu. Jadi kita lebih kepada project. Gitu. Ya. Mungkin Kira-kira? kalau untuk ekspor itu average dari terendah mungkin 200 juta sampai 1,5 tembus gitu. Oke, luar biasa. Ya. Kalau kita berbicara mengenai cuan-cuan, pasti semua orang yang mendengarkan ini ingin sekali menjadi petani. Tapi prosesnya juga bukan hanya instan ya, Kang Teteh, harus ada banyak proses belajar menghadapi permasalahan untuk bisa di posisi top sampai dengan saat ini. Dan pastinya dengan cerita sukses dari Akang Teteh ini pasti memanggil generasi milenial yang lainnya untuk bisa mengikuti jejak-jejak positif dari Akang Teteh yang sudah berbagi kisah dalam program Jabar Terkini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Teh Yulianti selaku owner Siram Galunggung, kemudian Kang Yoga Tri Herlambang selaku founder dari The Bachelor Group, kemudian ada Kang Ujang Margana SIP selaku pendiri dari Tri Cipta Group. Terima kasih, semoga tetap semangat, termotivasi untuk membantu para petani-petani kita di lapangan sehingga tidak ada lagi nih istilah menjadi petani nggak punya uang. Sekarang istilahnya adalah mau keren, mau kaya, bukan investasi bodong, tapi jadilah petani di bawah binaan dari petani milenial. Terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya Krisanti. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat selalu untuk Anda. Kita jumpa lagi di Jabar Terkini episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.